Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Anda dalam kondisi atau walafiat, ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya, ya. Saya ulang penjelasan saya. Saudara-saudara, kita di sesi kedua ini membahas tentang sistem konversi yang ada dalam sistem digital, ya. Jadi sistem konversi dalam sinyal digital itu, saudara-saudara, berbasis kepada sinyal digital 0 dan 1 atau high and low, ya. Jadi komputer itu memproses sinyal digital, bentuknya adalah 0 atau 5 volt, 0 volt atau 5 volt, ya. Jadi kalau Anda lihat ya, itu di prosesor Anda ya masing-masing ya. Prosesor Anda itu tegangan yang diberikan itu adalah tegangan plus 5 volt, 0 dan minus 5 volt, ya. Itu adalah basis operasi kan untuk kita mengolah sinyal digital ya atau memprovide sinyal digital juga ya. Nah, prinsip sinyal digital ini saudara-saudara sangat penting karena sinyal digital ini mendasari semua ya proses di dalam komputer dan seterusnya ya. Jadi kalau kita memproses sinyal digital pasti kita memproses sinyal 0 dan 1. Nah, saudara-saudara, sinyal digital ini bermula dari sinyal analog ya, bermula dari sinyal listrik analog ya, AC atau alternating current ya. Sinyal alternating current itu dikonversi menjadi sinyal digital ya. Bagaimana cara kita mengkonversinya ya? Prinsip konversinya adalah sama dengan prinsip konversi yang kemarin Anda kerjakan ya. Bilangan desimal itu dikonversi ya. Dikonversi ke biner 0 dan 1 ya. Dan sehingga bilangan biner itu ya, bilangan biner itu merupakan representasi daripada sinyal analog sebetulnya ya. Lebih presisi. Keuntungan kita mengolah sinyal digital itu banyak sekali ya. Sinyal digital itu bisa dikontrol, bisa dikendalikan, bisa disimpan ya, bisa digunakan sebagai basis perhitungan ya, perhitungan aritmetik ya, bisa digunakan sebagai basis kalkulator, bisa digunakan sebagai basis representasi teknologi informasi ya. Keyboard Anda itu QWERTY ya. Keyboard Anda itu adalah QWERTY, itu sudah distandarkan oleh ASCI ya, ASCI atau ASCI ya. ASCI itu menstandarkan ya kan konversi bilangan keyboard kita ini ya. Bilangan 1 sampai 9 dan 0 atau juga dari keyboard ya AS ya. Huruf-huruf itu sudah distandarkan menjadi sinyal-sinyal digital semua ya. Sehingga komputer itu mengolah sinyal digital ya. Nah, saudara-saudara, sinyal digital yang kemarin Anda pelajari itu ya, prinsip kerjanya adalah prinsip kerja seperti switching ya, seperti saklar ya, switch ya. Switch ya. Nah, nanti ya sinyal ini ya, sinyal digital ini bisa kita pelajari secara simulasi dengan software ya. Softwarenya nanti akan kita cari yang online ya, softwarenya ya, yang bisa mensimulasikan pemrosesan sinyal digital ya. Dan nanti tugasnya itu adalah Anda mensimulasikan pemrosesan sinyal digital ya. Zaman saya dulu saudara-saudara waktu SMP, SMA kan, waktu masih gemar dengan elektronik ya, itu kita merancang ya kan, misalkan lampu flip-flop ya, lampu flip-flop, suara burung ya, kemudian bikin jam otomatis ya, bikin jam digital itu bisa dirancang dengan yang namanya alat instrumen yang bernama IC, integrated circuit ya. Integrated circuit tadi mengolah sinyal digital ya. Yang itu bisa kita rancang ya kan sebagai digital prosesor ya, mengolah sinyal digital ya seperti itu. Nah, saudara-saudara, kemarin Anda telah berhasil ya, sudah berhasil mempelajari buku ini ya. Buku ini ada kesulitan dipelajari saudara-saudara karena sangat simpel begini ya. Walaupun bahasa Inggris, ada kesulitan? Saudara-saudara? Halo? Halo Pak. Ya, ada kesulitan? Yang sulit Mungkin bahasa agak Inggrisnya ya? kesulitan. Dari Iya segi Pak, bahasa, Pak. bahasanya Pak. Ya. Sekarang buku perguruan tinggi itu buku terbitan yang dari kampus-kampus yang ternama di dunia. Ya, saya tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia. Buku-buku saya itu jarang sekali yang bahasa Indonesia karena saya kurang percaya, kurang percaya dengan terjemahan. Ya, bayangkan kalau Anda dokter, ya, Anda membaca buku terjemahan, ya. Kalau misalkan salah kan yang jadi korban pasiennya ya, gitu ya. Nah, sama ini juga ya. Jadi buku ini buku standar yang dari kampus-kampus yang itu bagus ya.
saya hadirkan kepada Anda, walaupun itu PDF ya. Tapi buku-buku ini sudah sangat bagus ya, sangat bagus sekali dan sangat mudah dipelajari ya. Walaupun bahasa Inggris ya. Tapi jangan khawatir ya, bahasa Inggris ini harus kita biasakan ya. Kita di perguruan tinggi ini harus bisa membiasakan membaca buku-buku atau teks literasi bahasa Inggris ya. Walaupun kita gradul-gradul ya dalam bahasa Jawanya ya. Tapi sedikit demi sedikit Anda akan memahami dan itu bisa terus meningkatkan ya. Nggak apa-apa ya bukunya bahasa Inggris ya, Pak Saiful Rafiq. Siap Pak, insya Allah Ya, bisa. ya nggak apa. Jangan dibaca cara teks ya, pahami apa sih yang diminta dari buku ini ya. Jadi kan kita dilihat ya, diminta untuk memahami ya, bukan berarti kita harus mempelajari secara teks ya, secara teks by words ya, enggak ya, enggak. Yang saya minta itu Anda mempelajari ya step by step yang dirancang dalam buku ini ya. Jadi Anda enggak terlalu capek ya. Saudara-saudara, karena komputer itu mengolah sinyal digital sehingga semua informasi yang berada di luar komputer itu harus kita bawa ke dalam sinyal digital ya. Sehingga apa saudara-saudara, komputer itu nanti bisa berkomunikasi dengan dunia luar, di luar dirinya ya. Itu dia harus menggunakan bahasa sinyal digital ya. Sehingga apa saudara-saudara, informasi itu dari lingkungan, misalkan suhu ruangan Anda, suhu di sekitar Anda. Suhu di sekitar Anda ini yang membaca siapa? Yang membaca adalah sensor. Sensornya itu menghasilkan sinyal apa? Menghasilkan sinyal analog. Nah, sinyal analog ini agar bisa dibaca suhu dari ruangan kita masing-masing, tentu harus dirubah dulu, dirubah menjadi sinyal digital. Nah, itulah gunanya sinyal digital tadi itu membaca ya, membaca informasi dari dunia luar ya. Sehingga sinyal digital tadi itu sangat penting untuk kita pelajari ya. Jadi prinsip kerjanya seperti ini ya. Ada suatu sensor, entah itu nanti dari Internet of Things ya, dari IoT ya. IoT menggunakan sensor suhu untuk deteksi kebakaran misalnya ya, atau yang lain ya sistemnya itu analog. Sensor-sensor kita ini rata-rata mayoritas itu menggunakan cara kerja analog ya, dia deteksi suhu, tekanan, kecepatan angin, apa saja tuh ya, macam-macam ya, pressure ya, itu volume ya, kemudian yang lain-lain juga ya. Itu mostly merupakan sinyal listrik analog. Nah, sinyal listrik analog ini harus bisa dikenali oleh komputer sehingga sinyal analog ini harus dikonversi menjadi digital ya. Menjadi digital ya sehingga nanti bisa diproses ya selanjutnya ya. Misalkan ruangan Anda itu terlalu panas ya, maka itu prosesor akan mengolah ya kan, itu menurunkan suhu ruangan Anda ya kan berdasarkan informasi dari sensor seperti itu ya. Jadi inilah kita gunanya mempelajari sinyal digital ya. Tadi kemarin Anda sudah bisa mempelajari ya sinyal digital ya. Sudah bisa mengkonversi ya. Nah, sekarang saya balik ya. Sekarang saya balik saudara-saudara ya. Kalau kita mengkonversi ya, ya sinyal digital ya 0 dan 1 menjadi sinyal itu menjadi itu bilangan desimal ya. Jadi dari biner ke desimal ya, dibalik ya. Maka kita bisa menggunakan ya kan konsep yang namanya MSB dan LSB ya. Konsep most significant bit dan least significant bit ya. Jadi ini adalah salah satu contoh ya kan, salah satu kelihatan ya. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Ya, ini kita memiliki bilangan biner ya. 1011,101 ya. Ini mau kita konversi ya. Ini kita konversi ya, kita konversi bilangan ini ya. Bilangan ini saudara-saudara kita konversi ya. 1011 ini kan itu adalah bilangan desimal genap. Betul kan? Enggak ada komanya ya. Kita asumsikan enggak ada komanya ya. Berapa ini kalau kita konversi ke desimal 1011 ini? Nah, bilangan ini sudah 1011 ini, maka kita menggunakan konversi dari 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 dikalikan dengan 1 karena ini kan least significant bit ya. Satu ini ya. Bit yang paling rendah ya. LSB ini saudara-saudara ya, kita kalikan dengan 2 pangkat 0 ya. Kemudian satu yang sini ya, satu yang urutan nomor 2 dari belakang ini ya. Ini satu-satu ya. 1 dikalikan dengan 2 pangkat 1 ya. 0 dikalikan dengan 2 pangkat 2 ya. 1 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Nah, hasil penjumlahan ini kalau kita jumlahkan
ketemu namanya bilangan ya kan, ketemu ini ya. Ketemu ya kan. Nah, ini. Nah, 11 ya. Paham kira-kira? Saudara-saudara? Paham ya? Oke, caranya gampang ya. Jadi yang paling list LSB itu 2 pangkat 0 ya, dikalikan dengan keberadaan bit yang ada, bisa 0 atau 1 misalkan ya. Kebetulan ini 1, maka 2 pangkat 0 dikalikan 1 ya. 2 pangkat 1 dikalikan 1 ya. 2 pangkat 2 dikalikan dengan 0 ya. 2 pangkat 3 dikalikan dengan 1. Jadi ini urutan pangkat ini ya, 0, 1, 2, 3 ini urutan ya, urutan dari kanan ke kiri kan, sesuai dengan keberadaan bit-bit yang ada di dalam suatu bilangan biner ini ya. Jadi kalau misalkan ini 4 bit, maka bilangan paling tertinggi kan pangkatnya tertinggi adalah 3. Nah, ini ya 3 ya, 2 pangkat 3 ya. Kalau ini 5 ya, 5 bit ya, di depannya ada satu lagi, maka ini adalah 2 pangkat berapa? 4 ya. 4. Ya, 4, Pak. ya, very good ya, pinter udah ya. Saya cuma merewind aja ya. Ini saudara-saudara koma. 101 ini koma. Ya, ini juga sama ya. Maka bilangan yang paling kanan ini, satu ini ya, 101 ini ya, itu adalah MSB ya, most significant bit, bit yang bilangannya paling besar. Satu yang belakang ini dia adalah least significant bit, bit yang kecil. Karena ini 3 bit ya, 3 bit, maka dia mulai dari 2 pangkat-1 ya. Jadi 2 pangkat-1 ya dikalikan 1. 2 pangkat-2 dikalikan 0 karena bilangannya adalah 0. Kemudian ditambah dengan 1 kali 2 pangkat-3 ya. Jadi ketemunya adalah 0,5 tambah 0 tambah 0,125. Kalau ini kita jumlahkan 6,25. Jadi 1011,101 bit biner kalau kita konversi menjadi analog ketemu 11,625 basis 10 atau desimal. Nah, paham ya kira-kira ya? Paham ya? Paham, Pak. Nah, gampang ya. Oke. Ya, gampang ya. Oke, ya. Ini akan saya tingkatkan ya kan, karena Anda sudah paham ya. Itu konversi dari apa itu? Konversi dari bilangan digital saya anggap sudah Anda lulus semuanya ya. Lulus ya. Tinggal nanti aritmetiknya ya. Nah, ini saudara-saudara, ini adalah itu contoh daripada itu kalau kita punya di instrumen namanya adalah itu counter ya, counter itu instrumen untuk bisa mengukur ya kan itu sinyal digital di komputer Anda ya, itu nanti muncul kayak gini ya, 1 ya, mohon maaf ya, ini dari sini ya, dari sini, dari 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 ya. Ini adalah itu perjalanan sinyal ya, misalkan dari komputer ke printer ya, dia ngirim sinyal ya, kirim sinyal itu bentuknya kayak gini, bentuknya sinyal digital ya. Ada yang pernah melihat sinyal ini saudara-saudara di apa itu, di alat yang namanya apa itu counter atau spectrum analyzer? Ada yang pernah? Belum pernah? Osiloskop paling, Pak. Kalau Ya, kalau osiloskop analog ya, analog ya. Nah, walaupun kita nggak pernah simulasi ya, tapi nanti kita simulasikan dengan software ya. Paling tidak Anda tahu ya, Anda tahu ya. Kalau zaman saya dulu ini harus pakai laboratorium ya, harus pakai laboratorium ya, harus buat rangkaian digital, harus ngukur gitu ya, sampai jam 12 malam gitu ya. Nah, tapi bagi Anda ini saya permudah, ini bisa kita simulasikan dengan software nanti ya. Oke. Kira-kira paham saudara-saudara ya? Bahwa sinyal digital itu bentuknya kayak gini ya, bentuknya dengan berbagai macam konfigurasi bit ya. Gitu ya. Saudara-saudara, bit-bit ini saudara-saudara direpresentasikan lagi ya. Dipermudah lagi bahasanya ya, representasi menjadi sinyal heksadesimal ya. Jadi heksadesimal itu mensederhanakan saja. Fungsinya adalah mensederhanakan ya kan sinyal biner ya, atau itu representasi biner. Disederhanakan menjadi heksadesimal ya. Heksadesimal itu berapa bit? Ya. Ada yang tahu kemarin? Pastinya berapa pastinya? Pastinya 16, Pak. 16 bit. Very good, pinter ya. Jadi heksa itu adalah representasi saja ya. Mensederhanakan. Kan nggak mungkin ya kalau misalkan itu Anda orang pemrograman ya, Anda mengambil memori itu, Pak saya mengambil memori dari memori ini Pak.
slotnya adalah 101. Anda hafal nggak? Mungkin hafal ya. Maka di situ kan menggunakan heksadesimal ya. 16 FFF gitu ya. Kemudian sering kan kalau misalkan komputer Anda hang, blank, itu kan muncul apa itu? Bahasa-bahasa heksadesimal. Pernah nggak kayak gitu? Ya. Pernah, Pak. Pernah kan? Kalau komputer Anda itu blank atau juga bermasalah ya, itu muncul bahasa-bahasa heksadesimal ya. Jadi itu adalah alokasi itu pengalamatan satu memori ya. Jadi pengalamatan satu memori itu rata-rata menggunakan bahasa atau representasi heksadesimal. Tapi tetap operasinya tetap sinyal digital biner ya. 0 dan 1 tadi itu ya. Paham saudara-saudara kira-kira? Paham kira-kira? Paham, Pak. Ya, paham sekali ya. Oke. Jadi saudara-saudara, sinyal digital ini adalah itu bahasa yang paling utama ya. Nah, mohon maaf, anak saya bentar ya. Oke, saudara-saudara, sinyal digital ini merupakan basis operasi komputer ya. Walaupun sinyal digital ini sudah terancam keberadaannya ya dengan teknologi yang namanya quantum computing ya. Quantum computing ini nanti akan lebih mengoptimalkan daripada fungsi sinyal digital ini ya. Jadi walaupun begitu kan teknologi sinyal digital ini masih tetap kita gunakan ya untuk melengkapi teknologi quantum computing ya. Karena quantum computing sinyal yang kita gunakan sinyal yang mana? Ada yang tahu kira-kira bentuknya sinyalnya? Ada yang tahu saudara-saudara? Jadi komputer kita nanti ke depan ya, komputer yang di masa akan datang ya, itu menggunakan sinyal yang namanya bukan lagi sinyal digital, tapi sinyalnya adalah sinyal quantum bit, qubit ya. Quantum bit ya, nah itu lebih beragam lagi, bukan lagi 1 0 ya. 1 dan 0 itu direpresentasikan oleh quantum state dari suatu atom, dari suatu elektron ya, jadi lebih kaya lagi ya. Walaupun demikian tetap kita harus mempelajari teknologi sinyal digital yang sederhana ini ya. Nah, ini saudara-saudara cara kita menghitung sinyal digital ya. Namanya adalah counting sinyal digital ya. Sinyal digital ini saudara-saudara di-counting ya, di-counting berdasarkan ukuran waktu ya. Ukuran waktu atau namanya itu frekuensi ya atau periode ya. Saya tanya kepada Anda itu prosesor Anda itu berapa kecepatannya? Prosesor di PC-nya masing-masing atau di laptop? Ada yang tahu? 3,1 giga. Nah, 3,1 gigahertz ya. 1 detik berarti menghitung berapa informasi itu, Pak? 1 detik. Prosesor Anda. Kemampuannya. Berapa kemampuannya? Nah, 1 detik berarti prosesor Anda itu mampu menghitung sinyal ya 3,2 giga ya, sinyal digital ya. Berarti 1 detik ya, sinyal digital itu berapa ya? Atau lifetime-nya ya atau namanya ini ya lebarnya, lebar datanya. Berapa ya? 1 bit berapa lebarnya ya? Ada yang tahu menghitungnya? Caranya? Nah, ada yang tahu saudara-saudara? Supaya Anda bisa merasakan atau membayangkan ya kan sinyal digital itu kayak gimana sih Pak? Nah, seperti itu ya. Dulu waktu saya belajar seperti Anda itu membayangkan sinyal digital itu berapa sih? Tentunya kayak gimana ya. Jadi kita harus berimajinasi sedikit ya. Saudara-saudara, kalau kita punya prosesor 3,2 gigabit per sek ya, berarti kita itu memiliki suatu device yang mampu menghitung sinyal digital sebesar 3.200 megabit ya per detik. 1 detik kan prosesor Anda itu mampu menghitung 3.200 megabit. Kan besar sekali tuh ya. Kalau begitu 1 bitnya berapa? Ya, 1 bitnya itu. 1 bitnya berarti 1/3.200 megabit ya. Anda bisa menghitung itu. Berarti 1 bit itu 1 kotak ini saudara-saudara ya. 1 kotak itu kan ukuran lebar waktunya ya atau lebar pulsanya itu adalah 1 dibagi 3,2 gigahertz ya. Berapa itu? Ada yang tahu? Berapa ukurannya?
1 dibagi 10 pangkat minus 9. 10 pangkat 9. Berarti ukuran sinyal digital ya di dalam PC Anda atau laptop Anda itu adalah ya 1 dibagi 3,2 ya kali 10 pangkat minus 9 detik ya. Jadi lebar pulsa, satu pulsa ya, lebar satu pulsa kotak ini ya di dalam komputer Anda, satu detiknya adalah satu pulsanya adalah 1 dibagi 3,2 kali 10 pangkat ya minus 9 detik. Jadi kira-kira 0,3 nanosecond ya. 0,3 nanosecond itu kira-kira kecepatan seperti apa? Ada yang tahu kira-kira? Ada tahu? Kalau kita 1 detik kan kayak kita berkedip aja ya, berkedip 1 detik misalkan. Tapi kalau pulsa ini saudara-saudara sangat cepat ya. Ya, sangat cepat ya, itulah yang kita sebut sebagai teknologi informasi ya. Nah, gitu saudara-saudara ya, cara membayangkannya ya. Oke, ya. Nah, kemarin Anda sudah paham sekali ya, jadi saya nggak terlalu khawatir dengan kemampuan Anda ya. Nah, saudara-saudara, untuk minggu selanjutnya kita akan mempelajari ya bagaimana cara mengoperasikan operasi dasar daripada sinyal digital ini ya. Jadi Anda pelajari ya minggu depan ya, baca buku ini ya, bab 3 atau juga bab 4 ya. Jadi supaya nanti Anda betul-betul paham ya cara kerja daripada sistem komputer ya kan, itu sangat paham sekali ya. Bisa kira-kira saudara mempelajari bab 4 ya? Baik, Pak. 4 ya, betul. Kita akan mempelajari operasinya langsung ya. Kalau konversi sudah saya anggap Anda nggak terlalu sulit ya, konversi ya. Konversi itu mudah ya, mudah sekali ya. Karena satu aja bisa, yang lain pasti bisa ya. Minggu depan kita akan mempelajari yang namanya operasi sinyal digital ya, operasi ya. Nah, ini juga Anda bisa pelajari di sini karena kode ASCII ya, kode ASCII yang distandarkan untuk komputer ya. Nah, oke. Nah, bentar saya cek dulu ya. Oke. Bentar. Nah, ya. Minggu depan kita pelajari basis operasi daripada sinyal digital ya. Bentuknya adalah gerbang logika, logic gate ya. Minggu depan kita langsung belajar ini ya, gerbang logika ini ya. Kira-kira Anda bisa ya nanti minggu depan ya, mulai minggu depan mempelajari gerbang logika ini ya. Saudara ya. Bisa ya kira-kira? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Ya. Nanti ada software alat bantu software untuk kita mensimulasikan ini ya, gerbang logika ya. Apa itu gerbang logika? Gerbang logika dasar ya. Jadi semua alat-alat digital dan juga komputer itu memiliki yang namanya gerbang logika dasar ya. Gerbang logika dasar ini diintegrasikan ya oleh device yang namanya adalah IC ya, integrated circuit ya. Integrated circuit itu kumpulan daripada gerbang logika ya. Nanti menjadi microprosesor, menjadi memori, menjadi grafik ya, itu semua dari sini semua ya. Jadi namanya logic circuit ya, based on to logic gate ya, gerbang logika ya. Nah, bentuk daripada UTS dan tugasnya saudara-saudara nanti adalah simulasi ya, simulasi perancangan sinyal digital ya. Nanti ada software online yang saya share kepada Anda ya. Anda tinggal menggunakan ya. Sangat mudah ya, misalkan Anda kepingin merancang jam elektronik ya. Zaman saya dulu itu harus nyoder ya. Harus nyodel Pak Saifur Rahman ya. Itu kita beli solder itu ya, beli IC-nya kan. Nah, kalau sekarang ya ternyata ada software-nya ya. Ada software-nya ya. Oke, saudara-saudara, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sementara belum ada, Pak. Oke, ya. Minggu depan kita melangkah ke gerbang logika ya. Jadi konversi udah kita lompati ya, karena nggak terlalu sulit ya konversi itu ya, sangat mudah. Nah, siapkan untuk mempelajari gerbang logika karena gerbang logika banyak sekali. Ada gerbang logika basic ya, OR, AND, NAND ya, kemudian NOR ya, kemudian XNOR, XOR ya, dan seterusnya ya. Karena nanti ini menjadi rancangan di dalam kita
membuat atau merancang itu rangkaian digital ya. Sekian saudara-saudara materi kita hari ini ya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Cek. Belum, Pak. Ya, oke, kalau nggak ada ya, Halo Pak. ya gimana? Ada pertanyaan? Silakan. Kira-kira nanti pakai software apa Pak ya? Softwarenya macam-macam ya. Zaman saya dulu tuh namanya EWB, Electronic Workbench ya, kemudian PSpice ya, zaman tahun 90-an. 90-an itu pakai software itu ya. Jadi sebelum kita praktikum, kita merancang gerbang logika ya dengan software-software ini ya. Gerbang logikanya sudah ada, gerbang logikanya sudah jadi, tinggal pakai aja ya. Misalkan kita ingin memproses sinyal ya, sinyal ADC kan, analog to digital converter ya kan, dari satu sensor ya. Tinggal kita ambil aja IC-nya, kita kita olah sinyalnya ya, kita ukur sinyalnya dan seterusnya ya, seperti itu. Siap Pak, siap. Jadi kalau Anda juga mau merancang bekerja sebagai perancang ini ya, perancang microprosesor itu ada di Taiwan ya. Taiwan itu kan juga melakukan fabrikasi microprosesor ya. Cuman itu tahun 90-an gaji sangat tinggi dulu ya. Sekarang juga mungkin ya seperti itu. Jadi ilmu kita ini sangat luas dan sangat dalam sekali. Kalau kita mau menekuni ya, kita bisa sekolah sampai di mana saja ya. Oke saudara-saudara ya, demikian penjelasan saya ya. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya ya. Insya Allah nanti hasil Vicon ini saya unggah di LMS ya. Cukup ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pak Ujo. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.